Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Yuliana Irwan dengan NIM 210304243 dari kelas 3 Rek A Manajemen 5 dengan dosen pengampu Bapak Husnul Fikri. Untuk materi pertama itu ada sumber daya manusia. Apa itu sumber daya manusia? Sumber daya manusia adalah seseorang atau karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan yang diharapkan bisa menaikkan pendapatan perusahaan dengan kinerjanya, dengan kemampuan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang termasuk SDM itu ada 6. Yang pertama itu ada tenaga kerja, yang kedua ada tenaga ahli, yang ketiga ada pemimpin, yang keempat ada pengusaha, yang kelima ada produsen, yang keenam yaitu ada konsumen. Selanjutnya itu ada fungsi dari SDM. Yang pertama itu ada perencanaan SDM. Di sini akan terlihat aktivitas yang dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia dari awal sampai akhir. Ini perlu dilakukan agar trade yang sesuai dengan trade yang diharapkan. Dan nomor 2 itu ada menyesuaikan posisi dengan kebutuhan SDM. Yang ketiga itu ada penilaian bagaimana kinerja karyawan tersebut, baik apa tidaknya. Yang keempat itu ada memperbaiki kualitas kerja dan lingkungannya. Peranan adanya manajemen sumber daya manusia ini yaitu untuk mencapai tujuan perusahaan yang melibatkan tenaga kerja manusia yang ada di dalamnya, yang bukan hanya cakap, terampil, namun juga harus memiliki kemauan kesungguhan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Selain tujuan yang disebutkan tadi, ada beberapa bagian tujuan manajemen sumber daya manusia ini, yaitu yang pertama tujuan organisasi, yang kedua itu ada tujuan fungsional, yang ketiga yaitu ada tujuan sosial, dan terakhir yaitu ada tujuan personal. Materi selanjutnya yaitu ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia itu suatu proses dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja, baik berasal dari internal maupun dari eksternal. Sebuah perusahaan untuk memperoleh dan tersedianya tenaga kerja yang tepat. Untuk tujuannya yaitu dari merencanakan sumber daya manusia itu ada yang pertama untuk menentukan kualitas karyawan. Yang kedua itu ada untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa sekarang. Nah, yang ketiga itu ada untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam melaksanakan tugas. Yang keempat itu ada untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Yang kelima yaitu ada untuk menjadikan pedoman dalam menetapkan program penarikan atau rekrutmen. Selain dari tujuan-tujuan, ada manfaat juga merencanakan sumber daya manusia ini. Yang pertama itu ada memperbaiki penggunaan sumber daya manusia. Nah, yang kedua itu ada memadukan kegiatan-kegiatan personalia dan tujuan-tujuan organisasi di waktu yang akan datang secara efisien. Yang ketiga itu ada melakukan penggandaan karyawan baru. Nah, yang keempat itu ada pengembangan informasi manajemen untuk membantu kegiatan personalia. Dan yang terakhir itu ada mengkoordinasi program-program manajemen personalia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM ini tersebut. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal adalah berbagai kendala yang terdapat dalam organisasi atau perusahaan itu tersebut. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini hal yang pertumbuhan dan perkembangannya di luar kemampuan organisasi atau perusahaan untuk mengendalikan. Faktor eksternal ini meliputi yaitu situasi ekonomi, sosial budaya, politik, peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir yaitu ada teknologi dan pesaing. Langkah-langkah perencanaan SDM.
Yang pertama itu ada menetapkan secara jelas kuantitas SDM yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu mengumpulkan data dan informasi. Yang ketiga itu ada mengelompokkan dan menganalisisnya. Nah, yang keempat itu ada menetapkan beberapa alternatif. Nah, yang kelima itu ada memilih yang terbaik dari alternatif yang ada terjadi rencana. Yang keenam yaitu ada menginformasikan karyawan untuk direalisasikan rencananya. Selanjutnya itu ada dimensi dan indikator perencanaan SDM. Untuk perencanaan dia ada dua, yaitu ada perencanaan kuantitatif dan perencanaan kualitatif. Untuk kuantitatif yaitu prediksi mengenai jumlah SDM yang dibutuhkan atau demand. Indikatornya tersebut yaitu jumlah karyawan dan penerimaan karyawan dan sumber yang digunakan. Yang untuk perencanaan kualitatif yaitu prediksi kualifikasi atau SDM yang relevan dengan jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya pada masa depan. Untuk indikatornya yaitu standar kerja, peningkatan kualitas, dan yang terakhir yaitu pekerjaan sesuai kualifikasi indikator perencanaan SDM. Dari ketiga yaitu ada rekrutmen. Menurut NOIAT tahun 2000, rekrutmen didefinisikan sebagai pelaksanaan atau aktivitas organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial. Jadi, rekrutmen itu adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dikerjakan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Untuk tujuannya yaitu untuk memikat sebagian besar pelamar kerja. Tujuan pasca pengangkatannya itu yaitu menghasilkan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana yang baik, meningkatkan citra umum organisasi atau perusahaan sehingga para pelamar yang gagal mempunyai kesan-kesan positif terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Untuk prosesnya yaitu pertama, menyusun strategi untuk merekrut. Yang kedua, pencarian pelamar. Yang ketiga itu penyaringan atau penyisihan pelamar yang tidak cocok. Yang terakhir itu ada pembuatan kumpulan pelamar. Metode yang digunakan yaitu yang pertama, metode perekrutan sumber interval atau yang disebut lain itu metode terbuka dan metode tertutup. Yang kedua itu ada menyebarkan iklan atau advertising. Yang ketiga itu ada rekomendasi pegawai atau yang bisa disebut metode perekrutan sumber eksternal. Nah, yang keempat itu ada Study Employment Security Agencies atau lembaga pemerintah. Dan yang terakhir yaitu ada open house. Strategi perekrutan yang baik, yang pertama itu ada non-ilmiah dan kedua yang ilmiah. Untuk yang non-ilmiah itu seperti surat lamaran. Nah, yang kedua itu ilmiah, itu metode yang jelas dan sistematis. Dia bisa berorientasi kepada prestasi kerja, kepada kebutuhan real karyawan berdasarkan job analysis dan ilmu sosial. Permasalahan yang terjadi biasanya itu yang pertama ada di faktor organisasi. Faktornya itu kebijakan promosi dari dalam. Dan yang kedua itu ada kebijakan tentang imbalan. Yang kedua itu ada kebiasaan pencari tenaga kerja. Untuk yang positifnya itu ada proses rekrutmen berlangsung dengan relatif cepat karena bakat, pengetahuan, dan pengalaman. Nah, yang negatifnya itu ada kecenderungan berbuat kesalahan yang sama, terutama apabila kesalahan yang pernah dibuat tidak mempunyai dampak negatif yang kuat bagi perusahaan atau organisasi. Sumber perusahaan yang melakukan perekrutan. Yang pertama itu ada sumber internal. Dan metode perekrutan meliputi yaitu
promosi, yang kedua itu ada transfer atau rotasi, yang ketiga itu ada perkayaan kembali, yang keempat itu ada kelompok pekerja sementara atau kontrak kerja. Atau yang bisa disebut lain itu yang magang. Sumber-sumber internal meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan dan dipindahkan tugaskan atau dirotasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa dikaryakan dipanggil kembali. Yang kedua yaitu ada sumber eksternal. Ini meliputi lembaga pendidikan, tempat anggota keluarga karyawan, lamaran terdahulu yang telah masuk, agen tenaga kerja, karyawan perusahaan, asosiasi profesi, dan yang terakhir itu ada outsourcing. Setelah diadakannya rekrutmen, tentu saja materi selanjutnya yaitu ada seleksi. Seleksi adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima atau menolak seseorang calon untuk pekerjaan tertentu berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan-kemungkinan dari calon untuk menjadikan tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaannya. Metode seleksi terbagi dua, yaitu yang pertama metode non-ilmiah. Seleksi yang dilaksanakan untuk berdasarkan kepada kriteria atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan atau jabatan, tetapi hanya didasarkan pada perkiraan dengan pengalaman saja. Unsur yang diseleksi yaitu yang pertama itu ada surat lamaran, yang kedua ada ijazah, yang ketiga ada surat keterangan pengalaman bekerja, yang keempat itu ada referensi dari pihak yang dipercaya, dan yang kelima itu ada wawancara langsung, yang keempat itu ada penampilan atau keadaan fisik, dan yang terakhir yaitu ada tulisan pelamar. Untuk yang kedua yaitu metode ilmiah. Metode ini didasarkan pada job spesifikasi dan kebutuhan nyata jabatan yang diisi berpedoman kepada kriteria atau standar tertentu. Kualifikasi dalam seleksi karyawan ada banyak, yaitu yang pertama itu ada umur, yang kedua itu ada keahlian, kesehatan fisik, pendidikan, jenis kelamin, tampang atau muka ya, ada bakat, temperamen apa tidaknya pelamar ini, pengalaman kerjanya, kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, dan yang terakhir itu ada inisiatif dan kreatifnya pelamar tersebut. Dan selanjutnya itu ada orientasi tenaga kerja. Ini yaitu proses memperkenalkan karyawan baru terhadap pekerjaan, rekan kerja, serta tanggung jawabnya di tempat kerja tersebut. Ini bertujuan untuk memudahkan adaptasinya karyawan baru dan karyawan lama, dan karyawan baru itu mampu memahami tugas dan pekerjaannya tersebut. Ada faktor yang mempengaruhi penempatan SDM. Yang pertama itu ada kondisi penawaran tenaga kerja, yang kedua itu ada faktor eksternal organisasi atau perusahaannya sendiri, dan yaitu yang terakhir itu ada perangkat organisasi atau perusahaannya. Materi selanjutnya itu ada pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini yaitu penyiapan manusia atau karyawan untuk memikul tanggung jawab yang lebih tinggi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pengembangan SDM berhubungan erat dengan peningkatan kemampuan intelektual yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan teknis, teori, serta moral sumber daya manusia, supaya prestasi kerjanya baik dan mencapai hasil yang optimal. Pengembangan SDM ini sangat penting dan membutuhkan dana yang besar dalam pengusahaannya, tetapi dengan biaya yang besar merupakan untuk jangka panjang perusahaan. Manfaat pengembangan sumber daya manusia ini yaitu yang pertama manfaat untuk individu selaku tenaga kerja.
Yang kedua, membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan relatif. Yang ketiga itu ada membantu dalam mendorong dan mencapai pengembangan kepercayaan diri. Yang keempat itu membantu seseorang dalam mengatasi konflik, stres dalam bekerja. Yang kelima itu mengarahkan seseorang pada tujuan personal sambil memperbaiki keterampilan berinteraksi. Yang keenam itu memuaskan kebutuhan personal bagi karyawan. Dan yang terakhir itu ada pengembangan jiwa untuk terus mau belajar. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia itu ada dua. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal adalah mencakup keseluruhan kehidupan organisasi atau lembaga yang dapat dilakukan baik pimpinan maupun anggota yang bersangkutan. Faktor internal tersebut meliputi yaitu yang pertama, misi dan tujuan organisasi. Yang kedua itu ada strategi pencapaian tujuan. Yang ketiga itu ada sifat dan jenis tujuan. Yang keempat itu ada jenis teknologi yang digunakan. Faktor selanjutnya itu ada faktor eksternal. Faktor yang berada dalam lingkungan dan tidak lepas dari pengaruh lingkungan di mana organisasi atau perusahaan itu berada. Antara lain yaitu yang pertama kebijakan pemerintah, yang kedua itu ada sosio budaya masyarakat, dan yang ketiga itu ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk promosi tersebut yaitu perpindahan yang memperbesar authority atau responsibility karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di suatu perusahaan. Profesi ini dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Asas-asas promosi yaitu yang pertama adanya kepercayaan, yang kedua itu ada keadilan, dan yang terakhir itu ada formasi. Untuk dasar-dasar promosi ini sangat penting agar dijadikan pedoman untuk mempromosikan karyawan tersebut. Perubahan tersebut yaitu yang pertama adanya pengalaman, terus adanya kecakapan, dan yang terakhir itu kombinasi pengalaman dan kecakapan tersebut. Tujuan promosi ini sendiri untuk menjamin stabilitas karyawan, merangsang agar karyawan lebih semangat bekerja dan dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi kerja yang lebih baik lagi. Untuk syarat-syarat promosi yaitu yang pertama adanya kejujuran, yang kedua itu ada disiplin, yang ketiga itu ada prestasi kerja, yang keempat itu ada kerjasama, yang kelima itu ada kecakapan, yang keenam itu ada loyalitas, yang terakhir itu ada kepemimpinan dan komunikatif.